Apakah suara saya di sini jelas di sana dan terdengar? Salawat atas Muhammad, keluarga, sahabat. Halo. Alhamdulillah atas taufik, peringatan, pencerahan, dan menasihati di jalan yang terbaik, meneladani pembawa kabar gembira, peringatan, serta pelita. Dan untuk memperbaiki apa yang menimpa manusia dalam kehidupan ini berupa perubahan, kesusahan, bisikan iblis dan tentaranya dari kalangan orang-orang yang menyimpang, yang mengajak manusia untuk terjerumus ke dalam hal-hal yang akan menghilangkan nilai-nilai mereka, menghilangkan akhlak mulia mereka, dan menghilangkan derajat yang tinggi di sisi yang maha tinggi, serta untuk meneladani sebaik-baik makhluk, junjungan kita Muhammad Shallallahu alaihi wa ala alihi wa syahbihi wasalam, dan orang-orang yang berjalan di jalannya. Alhamdulillah, hari-hari kalian berlalu dengan peringatan dan pencerahan. Semoga Allah menjadikan kita dan kalian termasuk beriman, beramal saleh, saling menasihati kebenaran dan kesabaran. Hanya yang selamat dari segala rugi. Dan kalian di hadapan amanah-amanah besar. Amanah Islam, iman, dan ihsan. Amanah mendidik putra-putri. Amanah dalam majelis, dalam saling mengunjungi, dan dalam bertetangga. Amanah untuk menjaga nilai-nilai dan perjalanan hidup yang mulia yang diwariskan dari kekasih yang agung, Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, melalui keluarga, sahabat, khalifah, dan para pewarisnya. Semoga ridha Allah Tabaraka wa Ta'ala tercurah kepada mereka. Dan agar kalian menjaga di negeri ini nilai-nilai kenabian, akhlak kemuhammadan yang mulia, dan keridaan Tuhan Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap perkataan dan perbuatan yang kita lakukan, atau sifat dan perangai yang kita miliki. Ini semua adalah amanah yang kalian dibebani untuk menunaikan haknya dan melaksanakannya. Dan ini termasuk amanah yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'annya. Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikulah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh, jika ia menyia-nyiakan hak amanah ini dan tidak menunaikannya. Wahai wanita beriman, hadirkan hati. Amanah ini agung, jagalah demi Allah Tabaraka wa Ta'ala, sebagai persiapan bertemunya dan mencari ridhanya. Kami memohon agar Dia meridai kami dan kalian, ridha yang tak gugur sesudahnya, dan selalu bertambah di setiap kedipan mata dan setiap momen sepanjang masa. Sesungguhnya Dia sungguh maha pemurah, maha penyayang, yang paling penyayang. Tiada pencipta kita selain Dia saja, maha suci dan maha tinggi. Dan tidak ada yang memberi kita rezeki kecuali Dia, Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada yang memberi kita pendengaran dan penglihatan selain Dia, Subhanahu wa Ta'ala, juga hati dan akal, hanya Dia, dan tempat kembali kita pun hanya kepadanya, Subhanahu wa Ta'ala. Maka, wajib bagi kita untuk memperhatikan perintah-perintahnya agar kita melaksanakannya dan menunaikan haknya, serta larangan-larangannya agar kita menjauhinya. Wahai wanita beriman, amanah besar menanti kalian, tunaikan haknya. Amanah Islam adalah agar kalian merealisasikan hakikat dua kalimat syahadat dan salat beserta kewajiban-kewajibannya, taharah, bersuci, hukum-hukum yang berkaitan dengan haid dan nifas, hukum-hukum yang berkaitan dengan hadas besar dan kecil, syarat-syarat salat, rukun-rukunnya, dan kewajiban-kewajibannya, serta yang berkaitan dengan pelaksanaannya baik yang fardu maupun sunnah. Kemudian puasa dan hal-hal yang berkaitan dengannya, serta zakat dan hal-hal yang berkaitan dengannya bagi orang yang wajib menunaikannya, dan bagi wanita yang memiliki perhiasan emas atau perak yang melebihi kebiasaan wanita sebayanya. Dan bagi wanita yang perhiasannya sesuai dengan kebiasaan wanita sebayanya, maka menurut mazhab Syafi'i, ia tidak wajib mengeluarkan zakat atas perhiasannya jika perhiasan itu dimaksudkan untuk pemakaian yang mubah, diperbolehkan. Dalam sebagian mazhab, zakat wajib ditunaikan jika telah berlalu 1 tahun, haul, dan zakat fitrah jika Ramadan telah berakhir dan bulan Syawal tiba, bagi seseorang dan orang-orang yang menjadi tanggungannya. Setelah itu, haji ke Baitullah bagi yang mampu menempuh perjalanan ke sana. Inilah hal-hal yang berkaitan dengan Islam.
Kita meningkat di dalamnya setelah menegakkan rukun-rukun ini menuju realisasi hakikat Islam. Dan kita sampai pada makna seorang muslim adalah orang yang kaum muslimin selamat dari lisan dan tangannya. Muslim, umat aman dari lisan juga tangan. Di sejumlah daerah kita, kaum muslimin tak selamat dari lisan mereka walau sehari pun. Setiap hari mereka membicarakan kerabat, tetangga, atau penduduk dan lainnya, si fulan berbuat ini, si fulan meninggalkan itu. Kita kira ini perkara mudah dan sepele, padahal itu tidak mudah, tidak ringan, tidak sepele. Saat dua malaikat mencatat, yang satu di kanan, yang lain di kiri. Tak satu kata terucap, kecuali ada pengawas yang siap mencatat. Ini amanah Islam, lalu datang amanah iman, menambah iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, dan takdir baik maupun buruk darinya. Menguatkannya lewat amal saleh, khususnya tilawah Al-Quran, salat, dan sujud kepada Ar-Rahman. Allah berfirman, ketika ayat-ayatnya dibacakan, iman mereka bertambah. Dengan begitu hakikat iman nyata, mukmin dipercaya menjaga darah, harta, serta kehormatan manusia. Inilah mukmin, beginilah cirinya yang benar di mata manusia. Tidak beriman seorang pun hingga aku lebih dicintai olehnya daripada ayah anak dan semua manusia. Tidak beriman kalian sampai mencintai saudara seperti mencintai diri sendiri. Allah berfirman, demi Tuhanmu, mereka tidak beriman hingga menjadikanmu hakim atas sengketa, tanpa keberatan, lalu tunduk sepenuhnya. Ini amanah iman. Apa kau buat dengannya, dirimu, keluargamu, rumahmu? Ini adalah amanah yang agung dalam amanah iman. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Apakah sifat ini ada padamu atau tidak? Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka, bertambahlah iman mereka, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal, yaitu orang-orang yang mendirikan salat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Sebuah kesaksian bagi mereka dari Yang Maha Pengasih, itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Betapa agungnya syahadat itu. Siapa yang mendapatkannya, beruntung saat wafat, saat dikuburkan, ketika memasuki barzakh, pada hari kiamat, hingga ke surga. Itu kemenangan di setiap tahap. Mereka itulah mukmin sejati. Bagi mereka derajat di sisi Tuhan, ampunan, dan rezeki mulia. Hanyalah mukmin ialah yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, lalu tidak ragu, berjihad dengan harta dan jiwa di jalan Allah. Merekalah yang benar, yang benar. Wahai para wanita mukmin, amanah Islam dan amanah iman wajib kita tunaikan haknya, kita jaga, dan kita laksanakan kewajiban kita terhadapnya. Dan kita harus mencari tambahan iman dengan membaca Al-Quran di rumah setiap malam, dengan jatah tilawah Al-Quran. Apa gunanya jika putri-putri kita sudah bisa baca tulis? Maka kewajiban pertama mereka adalah membaca Al-Quran ini, merenunginya, dan memiliki bagian tetap tiap malam. 1 juz, 2, atau 3. Jika tidak, manfaat pendidikan mereka sedikit, hanya sekadar baca tulis lalu sibuk dengan gawai. Jangan sampai pendidikan ini hanya melahirkan malu tipis dan keterampilan dasar. Apakah ini manfaat dari pendidikan ini? Manfaat dari pendidikan ini adalah mereka membuang nilai-nilai yang dipegang oleh ibu-ibu mereka. Setiap gadis di antara kalian mengetahui bagaimana riwayat hidup ibunya, neneknya yang lebih agung dan bercahaya, dan para pendahulunya, dan bagaimana hari-hari mereka di usia ini. Jika dia tidak meneladani ibu dan neneknya, yang pendidikannya bersumber dari Islam dan iman, lalu siapa yang dia teladani sekarang? Siapa? Siapa? Apakah wanita Yahudi, Nasrani, ateis, Majusi, Hindu, Buddha, atau siapa? Siapa yang mereka teladani? Benarkah pantas bagi kita meneladani perempuan jatuh dan hina, yang dilaknat lewat lisan kenabian, dari kelompok yang disebut seburuk-buruk umat ini, yakni perempuan berpakaian namun telanjang? Dalam Sahih Imam Muslim, kita membaca dari Nabi kita yang terpilih, Muhammad, sebuah penjelasan yang agung dan penting, di mana beliau bersabda, ada 2 golongan dari umatku yang termasuk penghuni neraka yang belum pernah aku lihat, artinya mereka tidak muncul di zamanku. Yaitu kaum yang membawa cambuk seperti ekor sapi untuk memukul manusia, dan para wanita yang berpakaian tapi telanjang, berlenggak-lenggok, kepala mereka seperti punuk unta yang miring. Mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya. Apa yang telah menimpa kita? Kita telah menyia-nyiakan hak Islam dan iman, padahal rasa malu adalah bagian dari iman. Demikian sabda Nabi Muhammad.
Dalam kitab Syahih, kita membaca bahwa iman itu ada 70 sekian cabang. Yang paling tinggi adalah La ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan rasa malu adalah bagian dari iman. Rasa malu bagian dari iman. Apakah itu termasuk malu para gadis belajar berhias saat masih perawan? Bahkan ibu salah satunya tak mengenal rambut putrinya, bukan di abad lampau, melainkan sekarang ini. Ketika kami kecil di kota ini, seorang gadis, ibunya tak pernah lihat rambutnya, apalagi saudarinya, apalagi bibinya, bukan karena malu mereka. Ridha Allah atas mereka, sumbernya Allah, Rasulnya. Tidak terpengaruh oleh seruan-seruan orang-orang fasik, jahat, dan yang jatuh, yang mengajak kepada kurangnya rasa malu dan keluar dari nilai-nilai serta teladan. Rasa malu bagian dari iman. Dalam hadis, keduanya terikat erat. Hilang satu, yang lainnya pasti ikut. Iman hilang, hidup hilang. Sebaliknya juga. Iman tidak akan kokoh kecuali dengan rasa malu. Rasa malu itu baik, dan pada wanita lebih baik, dan pada wanita lebih baik. Para sahabat mencontohkan malu Nabi seperti gadis perawan. Beliau bahkan lebih pemalu darinya di kamarnya. Mereka tak lihat gadis berhias di resepsi, tak ada begini, mereka sangat hina. Di dalam kamarnya, yaitu tetap berada di kamar khusus untuknya di tengah-tengah rumah. Beliau lebih pemalu dari gadis perawan yang dipingit. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji kedua putri Nabi Syuaib ketika mereka terpaksa keluar untuk memberi minum ternak. Mereka menjauhi para penggembala dan para lelaki, serta berada di sisi lain. Musa mendapati dua wanita menahan ternak. Ia bertanya, "Apa urusan kalian?" Mereka berkata, "Tak meminumkan sebelum gembala pergi. Ayah kami tua." Musa memberi minum ternak mereka, lalu kembali ke tempat teduh. Allah berfirman, datang salah satu wanita itu berjalan malu-malu. Tuhan memuji luhur sifat malunya. Bukan berjalan tanpa malu, bukan angkuh, bukan nekat. Salah satu datang malu-malu. Ayah mengundangmu, membalas jasamu memberi minum kami. Atas mereka ridha Allah yang maha mulia. Siapa teladan bagi putri kita? Wahai mukminah, kaum muslimah. Beginilah amanah ihsan, beribadah kepada Allah seakan kita melihatnya. Inilah medan yang ditempuh pendahulu kita, laki-laki dan perempuan, di kota dan lembah diberkahi, serta orang saleh di timur dan barat. Mereka menapaki ihsan dan naik, yang menyia-nyiakan hidup, atau mengejar syubhat dan syahwat, tidak naik. Siapa naik ke makam ini? Ibadahlah seakan melihatnya. Bila tak, dia melihatmu, wahai para mukminat. Tunaikanlah hak amanah Islam, iman, dan ihsan di kota ini. Tunaikanlah hak amanah kekerabatan, amanah keluarga, amanah tetangga, amanah persahabatan dan pengetahuan. Amanah dalam majelis, dan waspadalah terhadap majelis yang buruk. Dan yang telah terjadi pada kita adalah wanita-wanita yang bernyanyi dengan mikrofon di setiap acara. Mereka bisa menyampaikan perkataan yang baik di tengah-tengah rumah tanpa mikrofon. Dan penyanyi ini, penyanyi yang hanya bernyanyi dengan mikrofon, tolaklah dia. Tetapi masalahnya, penyanyi itu berkata bahwa dia adalah pengikut tuan rumah. Tuan rumahlah yang menyuruhnya untuk datang. Dan merekalah yang membawanya sendiri agar siapa yang mendengarkannya? Agar menyerupai siapa? Jika meminta pada istri Nabi, mintalah dari balik tabir. Jangan melembutkan bicara, agar sakit hati tak bernafsu, dan jangan hentak kaki menyingkap perhiasan tersembunyi. Firman Tuhan jelas. Dalam kitabnya, kita abaikan dan tinggalkan, lalu kita ganti dengan perkataan siapa? Wahai mukminat, amanah besar antara kalian dan Allah, kepadanya kalian kembali. Tunaikan di negeri ini, sumber akhlak mulia. Bagaimana mengkhianati amanah saat ruh para wali menyusuri jalannya?
Wahai kaum mukminat, wahai kaum muslimat, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tunaikanlah hak amanah dalam semua kewajiban dan tugas penting ini. Ketahuilah, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh pembawa kenabian dan risalah, Shallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Siapa penolong kita bila amanah kita sia-siakan dan kita mengikuti para pengkhianat? Siapa menolong kita dalam hidup, saat wafat, di barzah, dan pada hari kiamat? Manusia tak memiliki selain apa yang diusahakannya. Usahanya akan diperlihatkan, lalu dibalas dengan ganjaran paling sempurna pada akhirnya, kelak tanpa kecuali. Mereka masuk ke kehidupan kita melalui ponsel dan sejenisnya. Untuk apa gadis butuh ponsel? Apa gunanya? Toh ia bisa bicara dengan ibunya, saudarinya di sampingnya, langsung bertatap muka, tanpa ponsel itu pun. Dia mau bicara dengan siapa dan menonton apa di tengah-tengah ponsel ini? Wahai orang-orang beriman, berpikirlah dan tempatkan segala sesuatu pada tempatnya, ukurlah segala sesuatu dengan ukurannya, dan jangan abaikan timbangan Allah. Yang Maha Pengasih mengajarkan Al-Quran, mencipta manusia, mengajarinya bicara. Matahari dan bulan teratur, bintang dan pohon bersujud. Langit ditinggikan, ditetapkan neraca itu, jangan melampaui, tegakkan adil, jangan mengurangi. Jangan rusak timbangan Rabb-Mu, Maha Suci Dia. Tidak ada baik kecuali yang Allah tetapkan baik, dan tidak ada buruk kecuali Allah tetapkan buruk. Kebaikan ada dalam ketaatan kepada Allah. Hal-hal yang baik adalah apa yang dihalalkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan hal-hal yang buruk adalah apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Segala sesuatu yang dilarang oleh Allah adalah buruk. Dia menghalalkan yang baik dan mengharamkan yang buruk, mengangkat beban serta belenggu yang mengekang mereka. Maka yang beriman kepadanya, memuliakan, menolong, dan mengikuti cahaya yang diturunkan bersamanya, merekalah sungguh orang-orang beruntung. Dulu kami mendapati banyak keluarga di kota ini yang anak laki-laki mereka tidak diizinkan keluar ke pasar. Karena mereka khawatir anak-anak itu akan mendengar kata-kata yang tidak pantas atau melihat perilaku yang tidak layak yang akan mempengaruhi mereka. Anak laki-laki tidak diizinkan keluar, sedangkan anak-anak perempuan malah pergi ke supermarket. Gadis perawan ke supermarket, cara siapa? Persetujuan siapa? Dan apa manfaatnya? Apa hasil dan akibatnya? Dan apa akhirnya? Dan banyak orang sebelum kalian di banyak negara. Kemana ini membawa mereka? Jurang, penyimpangan, tergelincir, kehinaan, perpecahan, tercerai-berai, kurang malu, melanggar perintah Allah dan Rasul-Nya, Shallallahu alaihi wasallam. Banyak musibah terjadi. Apa perlunya itu bagi kita? Wahai mukminat, amanah Allah atas anak-anak perempuan, amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala pada anak-anak laki-laki, amanah Allah dalam keluarga. Dan perempuan adalah pemimpin di rumah suaminya, bertanggung jawab atas amanahnya, sabda Nabi kita yang mulia. Dan seorang wanita adalah pemimpin di rumah suaminya dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya, bahkan disebutkan tanggung jawab seorang pelayan. Kalian pemimpin, bertanggung jawab atas yang dipimpin. Seruan Tuhan, wahai orang beriman, lindungi diri serta keluargamu dari api berbahan bakar manusia dan batu. Kami memuji Allah atas adanya kebaikan ini pada diri kalian dan adanya kesempatan untuk membenahi keadaan, menata waktu kalian, menata kehidupan kalian, mempelajari agama, serta menautkan putri-putri kalian dengan nilai-nilai, keutamaan, akhlak mulia, dan perjalanan hidup yang lurus, dalam kesopanan dan dalam ketaatan. Dan buatlah mereka membenci kefasikan, kemaksiatan, kurangnya rasa malu, dan menyerupai wanita-wanita fasik. Laksanakanlah urusan ini sebagaimana mestinya. Jika kita menunaikan hak Allah Ta'ala, orang tak lagi mengeluh perang dan kesusahan. Semua itu hanya datang karena dosa, pelanggaran syariat, dan juga minim rasa malu. Allah menguji makhluk. Kerusakan muncul di darat dan laut karena perbuatan tangan manusia, agar mereka merasakan sebagian akibat amal mereka, supaya bertaubat dan segera kembali. Allah lindungi dari segala bencana, kejahatan, malapetaka. Ya Hayyu Qayyum. Tetapi kita harus bertaubat dengan tulus dan kembali kepada Tuhan kita Jalla Jalaluh, saling tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa, serta memperhatikan putra dan putri kita dan membimbing mereka. Jalan pencegahan dari api neraka, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Kita menuntun mereka ke jalan ahli surga lewat amal ahli surga, tobat, takut, takwa, membaca Al-Quran, salat dan zikir kepada Ar-Rahman, Jalla Jalaluhu,
senantiasa, penuh takzim, dan taat. Di rumah, ada ratib atau wirid, atau sudah tidak? Benarkah tak ada ratib, wirid, atau Al-Quran dibaca di rumah sekarang? Apa di rumah? Apa yang terjadi di dalamnya siang dan malam? Muliakanlah rumah-rumah dan kamar-kamar kalian dengan zikir kepada Allah, mengingat Rasulnya dan bersyalawat kepadanya, serta membaca Al-Quran setiap hari dan malam. Sepatutnya bagi penghuni rumah, antara maghrib dan isya, bagi mereka dari kalangan laki-laki dan anak-anak yang tidak berada di masjid, agar berada di rumah membaca Al-Quran dan berzikir kepada Ar-Rahman antara maghrib dan isya. Tetapi mereka telah membawakan untuk diri mereka kebiasaan baru, tidak lagi mengisinya antara maghrib dan isya. Bahkan di malam hari mereka mengadakan pesta pernikahan dan membawa orang keluar ke aula-aula, lalu terlambat hingga tengah malam dan setelah tengah malam. Apa hasil dan akibat yang ditimbulkannya? Wahai kaum mukminah, wahai muslimah, saat gedung-gedung pesta ini pertama muncul dan orang pergi ke aula di Jeddah bertahun lalu, Al-Muhib, ABD Al-Qadir mengecamnya dan kebiasaan larut malam. Ia menilainya mungkar, membawa mudarat, serta menyia-nyiakan waktu malam. Ia melarang seluruh istrinya dan menantu-menantunya menghadiri gedung manapun pada pernikahan kerabat dekat atau jauh. Seumur hidupnya, tak satu pun dari mereka mendatanginya. Semoga Allah merahmatinya dan meridai, ia menunaikan amanah. Beliau amanah, berkata, Habib atas, nikah di istana kurang. Istana-istana itu kurang. Itu terjadi di gedung-gedung, istana, dan di dalamnya ada kekurangan. Demikianlah bala dengan akibat-akibatnya. Dan jika mereka berada di tempat yang jauh dari laki-laki dan tertutup, hendaknya kembali lebih awal ke tempat mereka. Kembalilah lebih awal ke rumah kalian. Tinggalkan begadang yang berlebihan ini, yang membuat kalian melewatkan salat subuh dan membuat kalian rentan terhadap musibah dan malapetaka setelah tengah malam dan di akhir malam. Kalian perlu menghidupkan malam dengan zikir, Al-Quran, dan istighfar saat sahur. Sesungguhnya mereka dulu orang yang berbuat baik, sedikit tidur di malam hari, dan di waktu sahur mereka memohon ampun dengan tekun kepada Allah. Pada harta mereka ada hak bagi peminta, dan bagi orang miskin yang terhalang. Maka wajib atas kalian, wahai para mukminat, untuk menjaga hak amanah dalam Islam, iman, dan ihsan, memberikan hak kepada keluarga, memberikan hak kepada kerabat, memberikan hak kepada tetangga, dan memberikan hak kepada teman-teman dan rekan-rekan perempuan berupa tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Sebagaimana kita diperintahkan Ar-Rahman Jalla Jalaluh untuk masuk golongan orang beriman, beramal saleh, saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran, mereka terselamatkan dari kerugian besar. Selain mereka pasti merugi, sebagaimana ditegaskan dalam wahyunya yang mulia, demi sumpah Ar-Rahman di Al-Quran, demi masa, manusia benar-benar rugi, kecuali yang beriman, beramal saleh, saling menasihati kebenaran serta kesabaran teguh. Maka barang siapa yang tidak beriman, tidak beramal saleh, dan tidak saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran, ia merugi, meskipun ia memakai pakaian apapun, menyombongkan apapun, dan tertipu oleh apapun. Rugi, kecuali dengan iman, amal saleh, saling menasihati kebenaran dan sabar. Selain itu, mereka rugi semuanya. Baik presiden, pangeran, miskin, penggembala, atau rakyat, semua rugi, kecuali yang beriman, beramal saleh, saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Semoga Allah memasukkan kita bersama mereka dan pilihan mereka dalam afiah. Perbaiki keadaan kami dan kaum Islam beriman. Wahai pengubah keadaan, ubah keadaan kami dan muslimin menjadi yang terbaik. Ya Allah, jadikan semua yang hadir termasuk orang Engkau pandang dengan rahmat MU yang penuh. Jadikan mereka kunci kebaikan dan penutup kejahatan. Masukkan mereka ke golongan khusus yang beriman, beramal saleh, serta saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Teguhkan kami senantiasa di atas kebenaran dalam ucapan, perbuatan, dan keyakinan. Akhiri hidup kami dengan husnul hatimah seraya Engkau ridha kepada kami. Dengan rahasia Al-Fatihah, kami hadiahkan kepada hadirat kekasih MU pilihan, kepada ruh ahlul kisah, ahlul bait, sahabat mulia, keturunan dan kerabat dekat mereka, kepada sanad kami hingga Sayyidina Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada semua ahli itibah, kepada yang dihimpun di Zanbal dan di Akdar Bishar, wali lembah dan majelis, kepada orang tua kami dan orang tua hadirin, kepada kekasih kami, Abdul Qadir bin Muhsin Al-Aidrus, para pendahulu di negeri dan tempat ini, serta kaum muslimin, wafat dan hidup hingga kiamat, memohon pelapangan segera, kelembutan menyeluruh, perbaikan urusan, husnul hatimah, ridha Allah, kebaikan, dan afiah, kehadirat Nabi Muhammad. Hadirat Nabi Muhammad.